Pondok pesantren Nurul Mustofa yang dibangun di atas Bukit Watu Layar, Desa Bonang, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang, menyedot perhatian publik. Pasalnya, lokasi pondok pesantren yang berada tak jauh dari makam Sultan Mahmud, Sultan Minangkabau, dan jauh dari pemukiman warga ini merupakan pondok pesantren berwawasan lingkungan dan kewirausahaan. Kiai Saifullah, pengasuh Pondok Pesantren Nurul Mustofa, selain mengajarkan ilmu agama Islam, juga mendidik para santrinya untuk berwirausaha dengan mengembangkan pangan lokal, mulai dari menanam sayur-sayuran, buah-buahan, beternak ikan lele, nila, kambing, hingga memproduksi tahu, tempe, dan kerupuk. Semua jenis usaha itu semuanya dikelola dan dipasarkan oleh para santri. Adapun hasilnya untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari para santri itu sendiri. Sebab pihak pengasuh pondok pesantren ini tidak memungut biaya sepeser pun kepada santrinya. Berbeda dengan kebanyakan pondok pesantren pada umumnya, di lokasi pondok pesantren yang berdiri di atas lahan seluas hampir 3 hektar dan baru berusia 3 tahun ini, tak terlihat bangunan gedung megah tempat menimba ilmu agama layaknya di pondok-pondok pesantren pada umumnya. Di lokasi pondok pesantren yang jaraknya tak jauh dari Pasujutan Sunan Bonang ini, terlihat hanya deretan rumah-rumah panggung untuk istirahat ratusan santri serta sebuah masjid untuk ibadah sekaligus menuntut ilmu para santrinya. Uniknya lagi, para santri yang ada di ponpes ini ada juga yang sudah berkeluarga nyantri dan tinggal bersama di pondok pesantren. Selain itu, ada juga anak-anak jalanan dan mu'alaf. Untuk mengetahui bagaimana aktivitas sehari-hari para santri pondok pesantren Nurul Mustofa itu, simak liputannya berikut ini. Dari Rembang, Hasan Yahya, Tajam TV mengabarkan. Niatan berdirinya pesantren Bonang punya satu harapan besar bahwa ini adalah bagian rahmatan lil alamin dari view gunung, hutan, dan lautan. Itu bagian sumber ilmu alam dan dari berbagai dimensi yang siap untuk menjadi satu kekuatan alam yang penuh, tidak memandang strata apapun, tapi keadilan, kesejahteraan, kemaslahatan, kemanfaatan untuk alam semesta raya. Saya melihat di sini kan ada seperti rumah bedeng satu-satu, kalau kata orang Sumatera rumah bedeng ya, satu-satu. Di situ ada santri, kegiatan sehari-harinya. Saya lihat tadi ada yang bercocok tanam. Seperti apa yang di metode yang diajarkan untuk para santri ini, Gus? Mulai satu tahapan santri masuk awal di penyaringan, ada tahapan semacam potensi anak ini diarahkan kemana, punya hobi apa, kegiatan apa, nanti diarahkan untuk menuju yang positif dan dibarengi untuk menggabungkan antara zikir dan fikir. Antara zikir dan fikir itu mengimplementasikan menjadi sebuah wujud kemandirian santri itu sendiri. Jadi tempat ini menjadi sebuah mitos, yang ini tempat yang adem ayem,
bermula dari kalimat adun ayam. Jadi saya merasakan bahwa itu bukan adun ayam, tapi mendinginkan, menyejukkan suasana itu menjadi adem ayem. Pertama kali dibangun di sini awal ya masjid. Jadi awal pembangunan pesantren di sini diawali membangun masjid. Karena ini awalnya hutan, makanya babat hutan dan untuk didirikan masjid di sini. Sumber mata air gimana Gus? Kesulitan nggak? Itu tantangan yang luar biasa bagi pesantren ini. Itu sampai 3 tahun, tapi alhamdulillah baru kali ini mendapatkan sumber mata air di atas. Selama ini pengeboran sudah berkali-kali, tapi alhamdulillah Allah mengijabahi di hari kemerdekaan ini, di 17 malam 17 Agustus mata air kami keluar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi di pesantren ini tidak hanya belajar ilmu agama seperti halnya pondok-pondok pesantren seperti umumnya, tapi juga di sini kita mempunyai program santri berdikari. Jadi santri berdikari di sini yaitu membekali santri dengan skill-skill wirausaha, sehingga santri itu selain memiliki pengetahuan dari sisi ilmu agama juga memiliki skill dalam wirausaha. Kenapa? Karena tujuan dari guru kami ataupun kiai kami, Syekh Saifullah, yaitu banyak problematika santri di mana ketika mesantren mereka mempunyai ilmu yang mumpuni, tapi ketika pulang ke kampung mereka tidak mempunyai skill untuk bekerja, sehingga ketika pulang akhirnya santri tersebut kerja kasar, kuli dan lain-lain. Akhirnya ketika kerja kasar waktunya tersita untuk kerja, sehingga ilmu agamanya tidak bisa diajarkan ataupun tidak terlihat kealimannya. Kenapa? Karena tertutup dengan aktivitas pekerjaan. Sehingga ketika seorang santri memiliki skill wirausaha, ketika santri itu pulang ke kampungnya bisa mendirikan usaha, dan setelah itu waktu luangnya bisa digunakan untuk mengamalkan ataupun mengajarkan ilmu agama yang didapatkannya. Seperti itu.